Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Adelia Stagina dengan NIM 231210048 dari PAI 4B dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang hakikat implementasi kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses penerapan rencana pembelajaran dalam praktik nyata di lingkungan pendidikan. Proses ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan strategi pengajaran, metode evaluasi, penggunaan sumber daya pendidikan, serta adaptasi terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Implementasi kurikulum bertujuan untuk menerjemahkan teori pendidikan dan kebijakan kurikulum ke dalam aktivitas pembelajaran yang dapat diakses dan diterapkan oleh pendidik serta peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Dalam pelaksanaannya, implementasi kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, kepala sekolah, pemerintah, peserta didik, dan masyarakat. Guru memiliki peran penting dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Pemerintah melalui kementerian atau dinas pendidikan berperan dalam memberikan regulasi pelatihan serta dukungan terhadap penerapan kurikulum di berbagai institusi pendidikan. Sementara itu, peran peserta didik dan masyarakat juga tidak kalah penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kurikulum. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan implementasi kurikulum. Adapun tujuan utama implementasi kurikulum adalah untuk mencapai standar pembelajaran yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan bahwa peserta didik memperoleh kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, implementasi kurikulum bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Beberapa tujuan utama implementasi kurikulum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, menyiapkan peserta didik untuk dunia kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum yang efektif dapat membawa banyak manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan, mulai dari pendidik, peserta didik, hingga pemerintah dan masyarakat secara luas. Manfaat utama dari implementasi kurikulum tidak hanya sebatas pada peningkatan kualitas pembelajaran, tapi juga mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan inovatif. Berikut ada beberapa manfaat utama implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Implementasi kurikulum yang baik membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, sistematis dan terstruktur. Dengan adanya kurikulum yang jelas, guru dapat mengatur strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih efisien. Yang kedua, yaitu menyediakan panduan yang jelas bagi pendidik dalam belajar. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran, memilih metode pengajaran yang tepat, serta menentukan indikator keberhasilan pembelajaran. Dengan adanya kurikulum yang terstruktur, pendidik dapat lebih mudah menyusun silabus, menyampaikan materi, serta mengevaluasi pencapaian belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Kurikulum yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja akan menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai dengan tuntutan industri. Pembahasan selanjutnya yaitu peran dan fungsi implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pendidikan.
Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam proses pembelajaran, tetapi juga menjadi alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan serta dasar dalam pengambilan keputusan strategis di bidang pendidikan. Berikut ada beberapa peran dan fungsi utama implementasi kurikulum. Yang pertama, yaitu sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum berperan sebagai pedoman utama bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran, memilih strategi pengajaran yang tepat, serta mengevaluasi capaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua, yaitu membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Salah satu fungsi utama implementasi kurikulum adalah membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga yaitu sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pendidikan. Implementasi kurikulum juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Dengan adanya kurikulum yang terstruktur, pemerintah dan institusi pendidikan dapat mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti ujian nasional, survei kepuasan peserta didik dan pendidik, serta analisis hasil belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan implementasi kurikulum. Tahapan implementasi kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan sistematis yang melibatkan berbagai tahapan. Setiap tahapan dalam implementasi kurikulum memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa kurikulum dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan. Secara umum, terdapat 3 tahapan utama dalam implementasi kurikulum, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu perencanaan, menyusun strategi dan sumber daya yang dibutuhkan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam implementasi kurikulum. Pada tahap ini, berbagai strategi, metode, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan kurikulum harus disiapkan secara matang. Perencanaan yang baik akan menjadi dasar bagi keberhasilan implementasi kurikulum di tahap-tahap selanjutnya. Adapun beberapa aspek penting dalam tahap perencanaan meliputi 1. Analisis kebutuhan. Kurikulum harus dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik, kondisi sekolah, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Analisis ini bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan tuntutan zaman. Yang kedua, pengembangan silabus dan rencana pembelajaran. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP harus disusun sesuai dengan kurikulum yang akan diterapkan. RPP ini mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, serta instrumen evaluasi. Yang ketiga, pelatihan dan persiapan guru. Guru sebagai pelaksana utama kurikulum harus diberikan pelatihan agar memahami isi dan metode yang digunakan dalam kurikulum baru. Yang keempat, penyediaan sumber daya. Implementasi kurikulum memerlukan berbagai sumber daya seperti buku teks, media pembelajaran digital, fasilitas laboratorium, serta sarana-prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Yang kelima, koordinasi dengan pemangku kepentingan. Kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Mengaplikasikan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah perencanaan dilakukan dengan baik, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada tahap ini, berbagai komponen kurikulum mulai diterapkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa aspek utama dalam tahap pelaksanaan ini meliputi 1. Penyampaian materi ajar.
guru menerapkan metode pengajaran yang telah direncanakan dalam RPP, baik itu melalui metode ceramah, diskusi, pembelajaran berbasis proyek, maupun pendekatan berbasis teknologi. Yang kedua, penggunaan media dan teknologi pembelajaran. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, penggunaan media pembelajaran seperti video interaktif, aplikasi pembelajaran, dan e-learning sangat dianjurkan dalam implementasi kurikulum modern. Yang ketiga, interaksi antara guru dan siswa. Proses belajar mengajar harus melibatkan interaksi aktif antara guru dan siswa. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, penerapan model evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui kuis, diskusi, ataupun tugas proyek. Yang kelima, penyesuaian terhadap kondisi nyata. Guru perlu fleksibel dalam menerapkan kurikulum, terutama jika terdapat kendala dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan fasilitas atau perbedaan kemampuan peserta didik. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi, menilai keberhasilan implementasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam implementasi kurikulum yang bertujuan untuk menilai efektivitas kurikulum yang diterapkan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu yang pertama evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan selama proses implementasi berlangsung. Tujuannya adalah untuk melihat kekuatan dan kelemahan kurikulum dalam praktik. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi kurikulum berjalan dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi ini mencakup analisis hasil ujian, penilaian akhir semester, serta survei kepuasan guru dan siswa terhadap kurikulum. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi kurikulum sebagai proses pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum sebagai proses pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan tahap penerapan rencana pembelajaran, tetapi juga merupakan bagian dari siklus pengembangan kurikulum yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Kurikulum tidak bersifat statis, melainkan harus terus dievaluasi, dikembangkan, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Berikut ada 3 faktor utama yang mempengaruhi implementasi kurikulum secara rinci. Yang pertama, kesiapan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kurikulum. Kesiapan tenaga pendidik dalam memahami dan menerapkan kurikulum sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung implementasi kurikulum. Kurikulum yang dirancang dengan baik tetapi tidak didukung oleh fasilitas yang memadai akan sulit diterapkan secara optimal. Yang ketiga, dukungan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung implementasi kurikulum mencakup beberapa hal berikut. 1. Kebijakan pendidikan yang konsisten. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan konsisten dalam menerapkan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terlalu sering tanpa persiapan yang matang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan tenaga pendidik dan siswa. Yang kedua, penyediaan anggaran pendidikan. Pemerintah harus memastikan anggaran pendidikan yang memadai untuk mendukung penyediaan fasilitas, pelatihan guru, serta pengembangan bahan ajar. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, sekolah akan kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum secara optimal. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan profesional guru.
Pemerintah harus secara berkala menyediakan program pelatihan bagi guru agar mereka selalu siap dalam menerapkan kurikulum yang berlaku. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.